Pemirsa, Fakta akan menanyakan pasca keputusan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan atau stop reklamasi dan mencabut semua izin prinsip bangunannya, bagaimana kemudian pihak-pihak yang pasti sudah merasa dirugikan. Halo. Halo. Mas Randy, ya. Apa kabar Mas Randy? Baik, Mbak. Oke. Mas Randy adalah perwakilan dari pembeli. Ini pembeli langsung ya, Mas Randy. Iya. Ini pembeli-pembeli yang sudah melunasi ada ya? Iya, ada Sudah melunasi ada. Ada berapa klien yang dipegang oleh Mas Randy? Ya, waktu itu saya pegang 10. 10? 10, tapi ada yang satu beli 2 rumah, ada yang beli 3 juga. Pembeli ini menyasarnya untuk membeli rumah kantor atau rumah pemukim? Rumah mungkin. Rumah mukim. Yeah. Kita sempat lihat ya pada saat penyegelan itu ada memang permisahan antara rumah kantor atau rukan dan juga kemudian rumah pemukiman ya. Yeah. Dan ini semua disegel. Sejak penyegelan lalu kemudian tanggal 26 September 2018 resmi di stop. Penjelasan gubernur adalah stop, tidak ada negosiasi, dicabut semua izinnya. Nah, Mas Randy mendengar keputusan gubernur, bagaimana tanggapannya? Ya, saya lihat putusan berupa baru declare ya dari Pak Anies ya, bahwa mencabut, menghentikan 13 pulau Ya. izin reklamasi. Disisakan 4 pulau, Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N. Ya. Kenapa disisakan? Karena 4 pulau ini sudah terbangun dan ya menurut pernyataan yang saya lihat di media massa juga kan, bahwa Pak Anies ini 4 pulau yang sudah dibangun ini untuk pentingan masyarakat. Okay. Nah, ini yang kita belum tahu pentingan masyarakat seperti apa, karena ini kan sudah jadi dan sudah diperjualbelikan. Okay. Dan sudah ada konsumennya juga. Betul. Dan pernyataan Pak Anies juga kan menyebutkan bahwa menunggu Perda. Betul. Perda zonasi dan tata ruangnya, Perda RT RW. Nah, kalau zonasi ini berubah, ini akan terjadi gejolak juga konsumen. Apabila dia rumah yang dia sudah beli itu dijadikan public area, ya otomatis akan minta penggantian. Boleh tahu tidak sebelumnya Mas Randy, berapa sih sebenarnya dari 10 klien yang Mas Randy pegang, ada berapa rumah ataupun rukan yang dibeli? Ya, total mungkin kurang lebih 12. 12 unit rumah. Boleh tahu nilai besarnya berapa? Ya, kurang lebih 36 miliar lah. 36 miliar. Berarti satunya mungkin sekitar 4 sampai 5 M. Iya. Kalau kalau keadaannya misalnya developer menyerahkan itu ke Pemprov karena merasa waktu bangun sudah mengantongi izin, bagaimana? Wah, itu ya mungkin akan dipertimbangkan lagi ya, tetap akan diajukan upaya hukum karena kan kita sudah melakukan prestasi, akan tapi kontraprestasi dari developer belum dilakukan kan karena belum jadi rumahnya gitu. Keyakinannya Mas Randy, bagaimana ini akan berjalan setelah stop reklamasi terjadi? Ya, sejauh ini kan semua berujung di Perda. Karena dulu waktu kita mengajukan upaya ke BPSK, itu pun kandas, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang sesungguhnya rohnya para tempat pembela konsumen. Apa sih suaranya pada saat itu yang akhirnya kemudian berujung kasus hukum, padahal dia pembeli ya, punya hak untuk kemudian menuntut haknya? Jadi ada ini permohonan maaf waktu itu kan, jadi perkaranya dicabut. Sudah dicabut karena permohonan maaf. Dan semenjak ada yang berani memperjuangkan haknya, sudah tidak ada yang berani berbicara lagi. Padahal punya hak sebagai konsumen, sebagai warga negara Indonesia. Betul. Sudah mengeluarkan miliaran rupiah. Betul. Tidak ada yang berani bicara lagi. Oke. Karena ini orang pebisnis juga yang ya mereka nggak ngerti hukum, mereka hanya menanyakan haknya, ya mereka takut dengan kondisi hukum di Indonesia seperti ini. Nah, kemarin saja di BPSK ya cukup heran, itu kok belum masuk persidangan agenda pembuktian sudah ditetapkan tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Itu presiden yang buruk. Pada saat itu BPSK telah melakukan kesalahan besar. Karena ya menurut saya sebagai praktisi hukum juga, ini BPSK tidak punya fungsi lagi di sini. Padahal mereka adalah Badan Penyelesaian Sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi hanya karena alasan bahwa pelaku usaha tidak mau menyelesaikannya di BPSK, lalu BPSK menolak untuk memeriksanya. Presiden buruknya kemudian konsumen apapun lah konsumen di Indonesia ini, kalau akan mengadu
pelaku usaha tinggal mengikuti aja. Oh saya nggak mau diselesaikan sengketa konsumen. Ya maka berhentilah persidangannya. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh BPSK. Kita udah adukan waktu itu ke Ombudsman. Tapi Ombudsman belum ada tidak ditemukan pelanggaran di sana. Sudah 1 tahun tidak ditemukan pelanggaran. Jadi berapa bulan yang lalu itu dia sempat jawab surat kita tidak ditemukan pelanggaran. Ya kita heran tidak ditemukan pelanggaran. Lalu apa fungsi BPSK kalau dia tidak ditemukan pelanggaran? Dia tidak menyelesaikan sengketa konsumen. Padahal dia badan penyelesaian sengketa konsumen. Jadi ini bukan hanya secara material ya, ini Betul. materi juga sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Tidak ada satu pihak pun di luar kuasa hukum mungkin yang support para pembeli. Betul. Bagaimana Mas bisa begitu? Konsumen ini dihantui, takut akan potensi-potensi dilaporkan. Kriminalisasi maksudnya? Betul, mereka nggak mau lagi salah ngomong, kemudian ternyata itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik, yang kemudian ya di kepolisian saya juga heran kok bisa diregistrasi lapor begitu gitu kan, dan dilanjutkan orang yang ditetapkan tersangka. Nah itu yang ditakuti oleh konsumen. Mereka justru lebih hati-hati dan sudah menyerahkan semua. Mas Randy terima kasih ya. Kita jadi tahu bagaimana kemudian perjalanan konsumen dalam hal ini. Menurut Mas Randy adalah pihak yang seperti ditinggalkan dalam kegelapan ya. Bisa dilihat ya, karena uang miliaran rupiah yang tidak main-main mungkin sudah bertahun-tahun dikumpulkan untuk investasi, memiliki hunian mewah ini tidak punya garansi, tidak punya pegangan, hanya menunggu dan menunggu, bahkan tidak diberikan informasi dan dirangkul begitu oleh pihak-pihak yang sebenarnya harusnya bertanggung jawab. Kita akan temukan